Baik, selamat siang Pak Remo. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, baik. Baik Pak Remo, perkenalkan saya Pak Robin dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saat ini sedang menyusun tesis dengan judul Analisis Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang Kota Batu tahun 2021. Pak Remo, mohon izin waktunya mengganggu waktunya. Pak Remo pada saat banjir bandang tersebut bertugas di BNPB, Pak Remo ya, dan ditugaskan untuk mendampingi penanganan darurat pada saat ini. Betul. Pak Remo, mohon izin saya minta waktunya untuk wawancara terkait pengumpulan data tesis saya, Pak Remo, terkait banjir bandang tersebut. Ya, boleh. Baik Pak Remo, mungkin sebelum kita mulai mungkin bisa memperkenalkan diri, biografi Pak Remo pada saat itu, Pak Remo. Saya pada tahun 2021 bekerja di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada saat itu saya berada di unit kerja Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdankos. Gitu. Ya. Saat itu penugasan dari BNPB dalam rangka penanganan darurat di Kota Batu itu apakah perorangan atau individu atau ada penugasan tim dari BNPB Pak Remo ke Kota Batu? Penugasan pendampingan dari Pusdalok BNPB dilakukan secara tim. Kami waktu itu ada 4 orang yang ditugaskan untuk mendampingi penanganan darurat banjir bandang di Kota Batu. Baik Pak Remo, terima kasih. Kemudian kita mulai wawancaranya untuk menghabiskan waktu, Pak Remo. Yang pertama, ketika mendapatkan penugasan dari pimpinan Pak Remo, tim yang ditugaskan ini bagaimana koordinasinya dengan pemerintah Kota Batu saat itu untuk pada saat awal-awal pemberangkatan Pak Remo? Iya, jadi mekanismenya di Pusdalok BNPB adalah kami menerima laporan terkait kejadian bencana dari Pusdalok BPBD Kota Batu. Ya. Lalu ditindaklanjuti dengan penugasan, penerbitan surat tugas dari kami dan tim 4 orang dari dua orang dari bidang penyusunan rencana operasi dan dua orang dari bidang pengendalian taktis ditugaskan untuk mendampingi penanganan darurat di Kota Batu. Terus kemudian pada saat tiba di Kota Batu pada saat itu Pak Remo, kemudian kan ada koordinasi ya dengan, apakah saat itu posko tanggap darurat sudah terbentuk atau belum Pak Remo ketika Pak Remo datang di Kota Batu? Jadi itu kejadian sore, kami berangkat malam dari Jakarta jalur darat. Kami tiba di sini pagi hari. Saat itu posko sudah terbentuk. SK darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu. Baik, berarti ketika sudah datang di Kota Batu, penetapan darurat sudah ada, kemudian struktur komando penanganan darurat juga struktur komandonya sudah ada. Nah kemudian ketika datang pertama di Kota Batu, melihat situasi awal di Kota Batu, Pak Remo waktu itu di lokasi bencana maupun di situasi di posko, prioritas apa yang dilakukan tim yang memberikan pendampingan ini, Pak Remo, yang dilakukan? Ya, karena kami dari Pusdalok, kami ditugaskan untuk mendampingi di SKPDB-nya atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Jadi yang pertama kami lihat adalah struktur poskonya. Nah, struktur poskonya sudah berjalan atau belum? Ada kekurangan yang perlu dibenahi tidak di dalam poskonya? Lalu mekanisme di posko sudah berjalankah? Seperti briefing pagi, rapat koordinasi, rapat evaluasi di sore hari, apakah sudah berjalan? Itu utamanya kami berada di posko. Berarti memberikan masukan-masukan terkait hal-hal tersebut Pak Remo ya? Betul. Nah kemudian kalau Pak Remo amati di fase awal-awal sampai dengan selesainya penugasan ini Pak Remo, secara umum kalau Pak Remo melihat kendala terkait koordinasi pada saat itu, apa kira-kira Pak Remo yang bisa menghambat operasi darurat pada saat itu Pak Remo? Ya.
Kalau pada saat itu karena situasinya tanggap darurat, pasti akan berfokus pada pencarian, pertolongan, evakuasi korban yang pertama itu. Di posko sudah berjalan, situasi untuk PPE itu sudah berjalan, lalu hanya pelaporannya yang mungkin terkendala karena pada saat itu briefing pagi sudah berjalan, namun rapat sore itu terlalu malam pelaksanaannya. Dan kehadiran di masing-masing bidang di dalam struktur posko sudah cukup bagus. Semuanya yang ada di masing-masing bidang, baik perencanaan, keuangan, lalu bidang operasi, itu bidang data informasi juga sudah ada, itu sudah berkumpul di posko, tapi substansinya terkadang masih belum dapat disampaikan mereka. Tapi yang paling menonjol adalah di operasi SAR pada saat itu. Itu secara umum sebenarnya secara dari proses aktivitas harian di posko itu sudah dilaksanakan, cuma substansi ketika rapat koordinasi ini yang belum dapat ya Pak. Jadi apakah kemudian dengan situasi seperti itu menimbulkan pengambilan kebijakan atau keputusan terkait operasi darurat hari berikutnya ini juga kurang optimal Pak Remo, kalau menurut pengamatan Pak Remo? Dari penilaian saya secara pribadi dan kolektif secara tim, pengambilan keputusan sudah secara taktis sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti operasi SAR sudah jalan baik, lalu pembersihan lingkungan, sisa material banjir bandang sudah berkoordinasi dengan baik oleh bidang yang membidangi, waktu itu Dinas PU yang mengomandoi. Namun ada yang kurang terkoordinir adalah ketika bantuan dan masyarakat yang ingin membantu ini tidak berlapor ke posko. Nah itu sehingga mereka kurang terkoordinir ya. Kalau bantuannya udah pasti masuk ke posko, tapi ada juga sebagian yang tidak terkoordinir ke posko gitu. Mereka langsung ke masyarakat yang terdampak. Korban. Iya. Nah, kemudian pada saat itu keterlibatan tim dari BNPB, Anda ini dan tim dalam proses pengambilan keputusan pada saat itu pelibatannya seperti apa Pak Rimo? Apakah dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat itu? Jadi pengambilan keputusan kami terlibat walaupun tidak secara langsung gitu. Hal tersebut karena keputusan akan diambil berada di rapat posko. Keputusan itu akan diambil secara kolektif di rapat posko gitu, yang dikomandoi oleh IC Commander gitu, atau Insiden Commander. Nah, kami akan dimintakan pertimbangan di situ. Saran masukan. Betul, saran masukan dimintakan dari kami. Apa saja yang kurang, yang tidak terbaca oleh posko, kami dimintakan saran. Seperti itu. Kemudian sebelumnya saya sudah mempelajari beberapa dokumen terkait penanganan darurat ini dari BPBD. Dokumen yang saya dapatkan dari BPBD Pak Remo terkait pengkoordinasian lembaga ini kan ada penetapan pembentukan struktur komando. Kalau saya lihat kan ada perubahan struktur komando. Apakah juga Anda dari BNPB terlibat dalam proses perubahan struktur komando? Oh iya betul. Jadi karena kami berfokus di SKPD di poskonya, ketika kami datang ada beberapa perbaikan di struktur komandonya. Seingat saya waktu itu antara lain penambahan bidang. Ya, kalau tidak salah itu bidang itu tadi data informasi, sehingga posko bisa memberikan rilis ke media apa-apa saja yang sudah dilakukan di posko, apa yang kekurangan dalam penanganan daruratnya, capaian apa yang sudah
dihasilkan sampai progres penemuan korban, penanganan korban seperti itu yang secara rutin disampaikan. Menarik. Sebelumnya saya juga mewawancarai Pak Agung. Beliau waktu saya wawancara menyampaikan ketika awal-awal darurat ini sangat kesulitan. Salah satu kendala yang dihadapi menurut beliau itu adalah komunikasi dengan media. Banyak sekali media yang bertanya, kemudian beliau kesulitan untuk menjawab. Apakah itu juga dikomunikasikan dengan Anda sehingga kemudian di perubahan struktur itu memunculkan bidang informasi? Jadi saat itu memang media center belum terlihat di posko. Lalu di rapat koordinasi diputuskan bahwa karena itu lokasinya berbeda antara posko dengan media centernya. Media center ditetapkan di halaman depan Balai Kota Motani dan media akan mengakses ke situ gitu. Media tidak langsung datang ke posko, tapi media datang ke Balai Kota Motani untuk mendapatkan informasi yang disampaikan di media center. Berikutnya setelah ada perubahan, berarti kan tadi kalau karena ini ada evaluasi pada saat penanganan darurat, struktur komando yang sudah dibentuk pada awalnya kemudian dirubah. Berarti di struktur komando yang awal ini memang dipandang kurang efektif, kemudian dirubah. Nah, setelah dilakukan perubahan ini sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat, kalau berdasarkan evaluasinya Pak Remo, gambarannya efektivitas SKPDB-nya dalam mengkoordinasikan tugas fungsi tiap instansi lembaga yang tergabung dalam struktur ini seperti apa? Apakah sudah efektif? Nah, kalau secara struktur itu sebenarnya sudah cukup bagus ya, secara struktur. Namun terkadang ada kendala pada orang-orang yang personil-personil yang mengisi struktur tersebut karena yang terdampak hanya tidak seluruh Kota Batu, tapi satu desa di Kota Batu, sehingga secara umum aktivitas di Kota Batu tidak terganggu sebenarnya gitu. Dan bapak ibu yang mengisi pos-pos tersebut adalah pegawai di Pemkot Batu, lingkungan Pemkot Batu. Mungkin ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan gitu, sehingga mungkin pada saat rapat posko, pada saat rapat briefing di pagi hari mungkin mereka masih belum dapat hadir secara langsung. Berarti mungkin kalau bisa saya tangkap komitmen yang ditunjuk mengisi pos-pos ini untuk betul-betul fokus melakukan penanganan darurat sesuai instruksi atau sesuai SK penetapan darurat, SK komando yang dibentuk oleh kepala daerah ini belum optimal ya, sehingga kita dalam tanda kutip menjadi kurang fokus beliau-beliau ini ya, untuk melakukan penanganan darurat. Meskipun mungkin tidak semua ya, mungkin ada sehingga tingkat kehadiran saat rapat koordinasi, saat pengambilan kebijakan ini ada beberapa yang kurang optimal ya. Baik Pak Remo, itu dari sisi pengkoordinasian lembaga dalam bentuk struktur komando penanganan darurat. Berikutnya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat Pak Remo. Pada saat itu menurut pengamatan Pak Remo, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat selama masa tanggap darurat? Selama masa tanggap darurat itu kita harus bersyukur ini bahwa Indonesia masyarakatnya majemuk, punya tingkat kepedulian sesama yang tinggi terhadap sesamanya yang tertimpa musibah, tertimpa bencana. Namun ada namunnya gitu. Kepedulian tersebut juga harus dikoordinir dengan baik di dalam suatu wadah yang bernama posko itu tadi, sehingga tidak terjadi duplikasi atau tidak terjadi penumpukan relawan yang ingin membantu gitu. Tidak hanya terkumpul di satu titik, tapi dengan informasi yang cukup akurat di posko
teman-teman relawan dan masyarakat ini bisa dibagi di titik-titik mana saja yang membutuhkan relawan. Berarti dari sisi masyarakatnya kepedulian untuk membantu sudah cukup tinggi. Cukup tinggi. Antusiasme masyarakat itu tinggi kalau. Bagaimana mengkoordinasikan mereka supaya sumber daya yang tersedia sangat banyak ini bisa terdistribusi secara optimal di lokasi-lokasi yang sesuai dengan kompetensi mereka. Betul. Tidak semuanya akan berada di lapangan, tapi mereka juga bisa membantu di kolektif data, gitu, di distribusi bantuan, gitu. Itu memerlukan sekali sebenarnya. Itu salah satu titik lemah dari sisi pengelolaan SDM-nya, berarti keterlibatan masyarakat di situ berarti pada saat itu ya. Karena kadang ada juga relawan itu bawa mie instan 2 kardus tapi relawannya 10 orang. Nah itu berat dengan kompetensi yang kita tidak tahu. Kan kita harapkan relawan yang datang ke posko itu bisa menyampaikan, saya spesifikasinya di SAR, sehingga posko bisa naruh orang tersebut di bidang operasi. Saya kompetensinya di data informasi, mereka bisa backup di data informasinya posko seperti itu. Saya kuat di logistik, mereka akan ditaruh di pos logistik seperti itu. Terus kemudian kalau yang Pak Remo amati waktu itu keterlibatan masyarakat ini kemudian apakah terkoordinasi dengan posko atau mereka jalan sendiri di lapangan Pak Remo? Kalau pengamatan saya banyak yang jalan sendiri di lapangan. Cukup banyak yang jalan sendiri di lapangan. Masih banyak yang tidak berkoordinasi atau melapor ke posko untuk ya Pak Remo ya. Betul, karena kita juga tidak bisa pungkiri mereka berangkat dengan pembiayaan mereka sendiri. Sehingga mereka juga punya tujuan dan maksud tersendiri gitu. Mereka ini membantu di mana itu kita juga susah untuk mengaturnya. Apakah kemudian berarti ini kan kalau saya bicara keterlibatan masyarakat itu sebenarnya kan bisa masyarakat secara individu atau perorangan atau komunitas atau NGO Pak Remo. Apakah kemudian faktor-faktor tersebutlah yang Pak Remo sampaikan tadi, terutama untuk organisasi kemasyarakatan atau NGO, mereka juga punya tujuan ya dalam rangka membantu itu. Apakah mereka kurang nyaman dengan keberadaan posko kalau menurut pandangan Pak Remo? Atau sebenarnya bukan ketidaknyamanan, tapi mungkin ketidaktahuan atau mereka kurang paham bahwa bantuan itu alangkah baiknya ketika dikoordinasi, bukan cuma bantuan tapi keseluruhan penanganan darurat ini lebih baik bila dilakukan di bawah satu komando. Berarti kalau seperti itu berarti terkait ini lebih ke pemahaman terkait mekanisme operasi penanganan darurat yang perlu diperkuat di masa mendatang Pak Remo, supaya siapapun masyarakat termasuk relawan ini atau NGO supaya bisa paham mekanisme penanganan darurat seperti apa sehingga bisa terkoordinasi dengan posko ya dalam ketika mereka turun membantu ya. Yang paling sederhana ketika terjadi sebuah keadaan darurat adalah ketika posko sudah ditetapkan di satu lokasi, sebuah spanduk atau banner yang sangat besar itu perlu ditaruh sehingga siapapun yang melewati lokasi tersebut itu bisa tahu posko lokasinya di sini. Karena sebuah kejadian bencana pasti yang menjadi tempat jujukan atau tempat pertama yang akan dikunjungi atau yang dicari orang, baik itu media, penggiat kemanusiaan, siapapun itu pasti akan berlari ke posko mencari informasi. Dan selanjutnya Pak Remo, tadi Pak Remo bilang tim dari BNPB yang ditugaskan ke Kota Batu saat itu dari Pusdalop ya itu ada 4 orang. Iya. Nah, dengan skup perluasan bencana yang terjadi pada saat itu,
apakah jumlah tim 4 orang ini sudah memadai penugasan dari Universitas Lembaga BNPB? Apakah sudah cukup memberikan pendampingan? Ya. Menurut pendapat Pak Remo? Kalau dari kami sudah cukup 4 orang tersebut, karena 2 orang untuk membantu untuk penyusunan rencana operasi, yang 2 orang untuk secara taktis untuk ikut dan memberikan masukan pada saat rapat posko. Kemudian mungkin kita menginjak ke pertanyaan penutup Pak Remo. Menurut Pak Remo, faktor-faktor yang paling mendukung keberhasilan penanganan darurat saat itu apa Pak Remo? Yang sangat mendukung keberhasilan penanganan darurat tidak lepas dari komitmen pemerintah Kota Batu sendiri. Dalam hal ini seluruh bidang yang tergabung dalam Poskomando itu sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan bencana, walaupun tidak terlepas dari campur tangan NGO, relawan masyarakat, lalu bahkan korban sendiri, korban yang mudah atau gampang untuk diatur oleh pemerintah daerah pada saat itu juga ikut membantu dalam keberhasilan penanganan darurat di Kota Batu. Yang pertama berarti komitmen, mungkin ada yang lain Pak, mungkin terkait keberadaan masyarakat, pelibatan relawan, ketersediaan peralatan mungkin. Oh, kalau itu sudah sangat pasti itu. Pembersihan lokasi pada saat itu di Desa Bulukerto tidak akan bisa dilakukan secara cepat tanpa bantuan alat berat yang pada saat itu ada sekitar di jembatan Bulukerto itu aja ada sekitar 2 atau 3. Itu tidak hanya dari pemerintah, tapi ada juga dari swasta, TNI, Polri juga ada itu alat beratnya pada saat itu. Masyarakat sudah pasti bantuan dari mereka itu tidak putus-putus itu. Lalu CSR juga ada. CSR itu ada bantuan semen itu berlimpah waktu itu untuk mungkin di pasca bencananya gitu. Tapi bantuan yang datang pada saat itu memang sangat luar biasa untuk kejadian banjir bandang di Bulukerto. Bantuan kebutuhan pasca bencana pun pada fase tanggap darurat itu sudah mulai masuk. Sudah masuk. Iya. Yang saya lihat waktu itu semen sudah terlihat itu semen pada saat itu. Kemudian kalau ini tadi faktor yang mendukung keberhasilan, kalau yang menghambat kira-kira menghambat keberhasilan menurut pandangan Pak Remo? Yang menghambat, nah itu juga kurangnya personil-personil yang punya komitmen untuk fokus di dalam penanganan darurat. Padahal personil-personil itu sudah ditunjuk gitu, dan sudah di SK-kan pada saat itu oleh dalam bentuk SK Wali Kota untuk mengisi struktur poskomandonya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah masyarakat atau relawan yang tidak berlapor ke posko gitu, dengan spesifikasi kompetensinya di mana. Jadi penghambatnya salah satu ada gambaran tadi ada 2 ya, terkait komitmen, ada sebagian yang kurang memiliki komitmen, yang kedua terkait kompetensi baik itu yang di SKPD sendiri maupun di relawan. Ya. Kemudian pelajaran penting yang bisa dipetik Pak Remo dari penanganan darurat saat itu yang mungkin bisa Pak Remo tangkap, yang Pak Remo dapatkan. Pelajaran penting di penanganan darurat kala itu adalah kesiapan teman-teman BPBD. Jadi percepatan laporan dari Pusdala BPBD ke pusat itu menjadi penting sehingga pusat bisa mendapat informasi sebesar apa kejadian bencana di Kota Batu waktu itu, sehingga dipandang perlu
untuk mengirimkan tim melakukan pendampingan di Kota Batu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pelajaran penting yang kedua itu ini. Sebenarnya kejadian bencana itu terjadi secara umum adalah mau tidak mau suka tidak suka adalah kegagalan di pencegahan dan kesiapsiagaan. Sehingga respon itu menjadi buah dari kegagalan di fase sebelumnya. Menjadi penting buat kita untuk mempersiapkan masyarakat yang tinggal di aliran sungai, walaupun itu sebenarnya adalah aliran sungai yang kering sebenarnya, gitu. Ketika hujan itu menjadi sebuah aliran sungai. Lalu mitigasi juga perlu kita perkuat, mitigasi struktural maupun non struktural harus kita perkuat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika sebuah peristiwa banjir bandang itu terjadi. Berarti pelajaran penting yang pertama tadi respon yang cepat dari titik bencana, katakan dari Kota Batu, bagaimana mekanisme respon terhadap situasi tanpa cepat segera melaporkan sampai ke pusat ya, jadi secara berjenjang ya, provinsi ke pusat. Ini kemudian menjadi salah satu pelajaran penting bagaimana kemudian instansi lembaga lain di luar pemerintah Kota Batu bisa segera memberikan respon dukungan ya. Jadi ini yang harus dijaga, diperkuat ya, menjadi lambat di sisi ini, karena kalau kita bicara darurat kan golden time ya, semakin cepat kita memberikan respon, peluang meminimalkan dampak akan semakin tinggi ya. Yang kedua tadi terkait kesiapsiagaan ya, kita kembali kita mikirnya jangan saat darurat aja, di fase sebelum terjadi bencana itu ya kita harus berkuat aspek kesiapsiagaannya, terutama untuk kawasan yang rawan ya gitu. Oke. Kemudian terakhir Pak Remo, rekomendasi atau saran untuk efektivitas tata kelola penanganan darurat di masa depan. Nah, kalau kita tidak ingin banjir bandang yang terulang, kalau sampai terulang, apa yang menurut Pak Remo bisa direkomendasikan untuk perbaikan ke depan untuk penanganan tata kelola penanganan darurat? Untuk tata kelola penanganan darurat sebenarnya semuanya sudah diawali di rencana kontingensi sebenarnya. Kita tidak hanya bencana sebenarnya urusan bersama. Dapat kita pahami bahwa bencana itu urusan bersama. Tidak hanya BPBD, tapi semua yang stakeholder yang ada di lingkungan Pemkot Batu juga ikut bertanggung jawab. Tidak hanya Pemkot Batu saja, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Dan sekarang sudah tidak lagi segitiga biru, tapi sudah pentahelix ya, sudah melibatkan media dan akademisi seperti itu. Nah, pemahaman terkait bencana ini yang perlu kita sebarluaskan ke seluruh stakeholder, sehingga memahami bahwa ketika sebuah bencana terjadi, semua harus merapat ke satu komando sehingga efektif untuk penanganan daruratnya. Tidak ada duplikasi yang terjadi, tidak ada pembiayaan yang percuma. Itu ya rekomendasi ya, satu komando, satu posko, tidak ada posko dalam posko ya. Nah. Supaya penanganan lebih optimal, efektif gitu ya Pak Remo. Baik Pak Remo, terima kasih banyak wawancaranya pada siang hari ini. Sukses selalu Pak Remo, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, sukses suksesnya. Terima kasih.